Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Teknologi akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Inovasi Pertanian Berkelanjutan di Perkotaan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dengan Pendekatan CSA, Community Supported Agriculture. Kami berharap dapat menghadirkan solusi ketahanan pangan yang relevan bagi masyarakat perkotaan. Di sini ada nama-nama kelompok. Yang pertama ada Diana Mulhima dengan NIM 22108002, dan saya sendiri Yasika Putri Fernando 221016, dan Nurufina Nadayati 221018, dan Hairunisa 22108023. Next. Di sini ada pendahuluan. Jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan terus meningkat sampai mencapai 56,7% pada tahun 2020 atau BPJS. Sebagian besar penduduk perkotaan bergantung pada pasokan pangan dari luar kota atau bahkan luar negeri. Ketergantungan pangan dari luar membuat perkotaan rentan terhadap fluktuasi harga, krisis distribusi, dan perubahan iklim. Keterbatasan lahan juga menjadi tantangan besar dalam upaya menjaga ketahanan pangan perkotaan. Solusi melalui inovasi pertanian berkelanjutan. Yang pertama, pertanian vertikal. Kedua, hidroponik dan aquaponik. Ketiga, community supported agriculture atau disebut CSA. Manfaat pertanian perkotaan menurut FAO 2021, pertanian perkotaan dapat mengurangi ketergantungan pada impor, meningkatkan kualitas udara, dan membantu pengelolaan limbah kota. Next. Hasil analisis kondisi existing. Peningkatan urbanisasi di Indonesia. Yang pertama, itu lebih dari 50% penduduk tinggal di perkotaan di tahun 2020, dan diproyeksikan meningkat menjadi 68% pada tahun 2045 BPJS. Yang kedua, berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi menjadi pemukiman dan infrastruktur. Lalu ketergantungan pada pasokan eksternal. Yang pertama, itu 60% kebutuhan pangan kota besar dipasok dan luar, atau Kementerian Pertanian di tahun 2021. Yang kedua, rentan terhadap gangguan pasokan atau bencana, krisis ekonomi, perubahan iklim. Lalu inovasi teknologi pertanian di perkotaan. Yang pertama, pertanian vertikal, hidroponik, aquaponik. Produktivitas hingga 3-4 kali lebih tinggi, yaitu FAO 2021. Lalu tantangan biaya tinggi, kurangnya pengetahuan teknis, dukungan kebijakan belum optimal. Lanjut, model Community Supported Agriculture, yaitu, atau disebut CSA. Yang pertama itu kolaborasi petani pertanian sampai konsumen untuk mendukung pertanian lokal. Kedua, kurangnya kesadaran. Kendalanya adalah kurangnya kesadaran, keterbatasan lahan, dan juga dukungan kebijakan. Lalu dampak positif terhadap lingkungan. Yang pertama itu pertanian perkotaan mengurangi polusi udara dan suhu tinggi di kota, yaitu fenomena pulau panas. Yang kedua, contoh sukses di kota-kota seperti Singapura, contohnya pertanian vertikal, dan New York, yaitu kebun komunitas dengan CSA. Next. Di sini ada beberapa permasalahan yang diangkat. Yang pertama, itu ketergantungan tinggi pada pasokan pangan eksternal, yaitu 60-70% pangan perkotaan dipasok dan pedesaan atau impor. Itu Kementerian Pertanian tahun 2021. Yang kedua, itu resiko ketahanan pangan akibat gangguan rantai pasokan, fluktuasi harga, dan pandemi. Yang kedua, ada keterbatasan lahan pertanian di perkotaan. Itu sampai 80% lahan kota digunakan untuk non-pertanian, BPJS tahun 2020. Yang kedua, rendahnya edukasi dan akses informasi tentang pertanian berkelanjutan. Yang keempat, ada hambatan infrastruktur dan teknologi. Yang pertama, itu investasi awal dan pemeliharaan pertanian modern tinggi, yaitu FAO itu tahun 2021. Kurangnya modal dan infrastruktur pendukung. Yang kelima, itu dukungan kebijakan yang terbatas. Dan minimnya insentif dan regulasi untuk pertanian perkotaan. Lalu yang keenam, dampak lingkungan dan urbanisasi. Yang pertama, urban heat island, peningkatan suhu dan polusi di kota. Dan pertanian urban dapat membantu menurunkan suhu dan meningkatkan kualitas udara. Next. Baik, selanjutnya itu tujuannya. Yang pertama itu meningkatkan ketahanan pangan lokal dengan mengurangi ketergantungan pangan eksternal hingga 10-15%. Yang kedua itu memanfaatkan lahan terbatas di perkotaan dan cara mengoptimalkan atap gedung, perkarangan, dan lahan kosong. Pertanian vertikal meningkat hasil hingga 3 kali. Yang ketiga itu mendorong partisipasi dan edukasi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran akan pangan lokal melalui model CAI dan membangun komunitas yang lebih sadar pangan. Dan yang terakhir itu mengurangi dampak lingkungan urbanisasi dengan menurunkan suhu dan meningkatkan kualitas udara melalui ruang hijau dan pertanian vertikal. Selanjutnya itu manfaatnya itu bagi masyarakat. Yang pertama itu pangan lokal dan sehat. Itu akses lebih mudah ke pangan segar dan keterlibatan dalam rantai pasokan. Yang kedua itu pendidikan dan keterampilan. Itu pelatihan pertanian modern meningkatkan keterampilan masyarakat. Yang kedua itu untuk lingkungan, pengurangan emisi karbon, mengurangi emisi hingga 25% dengan produksi lokal. Lalu kualitas udara dan suhu itu menurunkan suhu hingga 2-3 derajat Celcius dan mengurangi polutan. Selanjutnya untuk ekonomi, pendapatan tambahan yaitu potensi keuntungan dari hasil panen.
pertanian. Kedua itu pengembangan ekonomi lokal, yaitu mendorong pembelian produk lokal dan mendukung usaha kecil. Dan terakhir manfaat bagi sosial itu penguatan komunitas, itu membangun solidaritas dan lingkungan inklusif dan pengurangan ketidaksetaraan pangan, itu akses lebih merata ke pangan berkualitas. Selanjutnya permasalahannya itu ada beberapa. Yang pertama itu ketergantungan pada pasokan eksternal, itu 60% pangan perkotaan bergantung pada luar wilayah kota menurut Kementerian Pertanian 2021. Yang kedua itu keterbatasan lahan di perkotaan, 80% lahan di kota besar digunakan untuk pembangunan non pertanian menurut BPS 2020. Dan yang ketiga itu rendahnya kesadaran masyarakat, hanya 20% masyarakat paham manfaat pertanian vertikal dan CSI. Ini menurut Hashim 2022. Yang keempat itu infrastruktur dan biaya implementasi, biaya awal tinggi dan minimnya infrastruktur untuk teknologi modern menurut FAO 2021. Dan yang terakhir itu dukungan kebijakan yang terbatas. Regulasi pertanian masih fokus pada skala besar di pedesaan menurut Rukmana 2019. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa. Solusi penerapan CCI. Model CCI melibatkan masyarakat untuk mendukung pertanian lokal, mengurangi ketergantungan eksternal. Kedua, manfaat teknologi vertikal. Pertanian vertikal meningkatkan hasil hingga 3 kali lipat di ruang terbatas. Edukasi dan pelatihan teknik hidroponik, aquaponik, dan CCI untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Dukungan kebijakan spesifik, regulasi yang mendukung pertanian perkotaan, dan insentif untuk komunikasi CCI. Kolaborasi pemerintah dan swasta, subsidi, insentif pajak, dan pendanaan bersama untuk mendukung pertanian perkotaan. Next. Metode pelaksanaan, mendekatkan partisipasi, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, membangun kelompok CCI lokal untuk meningkatkan keberlanjutan, edukasi dan pelatihan terstruktur, pelatihan teknis, pertanian vertikal, hidroponik, dan aquaponik untuk masyarakat, meningkatkan keterampilan teknis hingga 70% lebih efektif. Implementasi teknologi berkelanjutan, menggunakan teknologi ramah lingkungan dan hemat energi dalam pertanian vertikal. Monitoring dan evaluasi berkala. Pemantauan rutin untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program. Next. 5. Tahap program kreativitas. Pertama, tahap perencanaan, bulan 1. Identifikasi lokal, pembentukan tim, persiapan materi pelatihan. 2. Tahap edukasi dan sosialisasi, pelatihan masyarakat, kampanye, kesadaran, studi kasus. 3. Tahap implementasi, bulan 4-6. Pemasangan instalasi vertikal, penanaman perdana, kolaborasi dengan pihak swasta. Keempat, tahap pemeliharaan dan monitoring, dari bulan 7 sampai bulan 9, pengawasan tanaman, evaluasi berkala, pengumpulan data. Dan kelima, tahap evaluasi dan perkembangan, bulan ke-10 sampai ke-12. Panen, distribusi hasil, penilaian hasil program, rencana pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diana. Hasil yang diharapkan, yang pertama itu mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal, meningkatkan ketersediaan pangan lokal hingga 15-20%. Yang kedua, optimalisasi lahan kosong untuk pertanian vertikal, meningkatkan penggunaan lahan hingga 50% hingga efektif. Yang ketiga, edukasi teknik pertanian modern yang efisien, meningkatkan keterampilan hingga 70%. Yang keempat, membangun solidaritas dan inklusivitas di komunitas melalui model GSE. Kelima, mengurangi polusi dan suhu lokal hingga 2-3 derajat Celcius, serta hemat air hingga 30%. Yang keenam, menciptakan model ekonomi lokal yang mendukung kesejahteraan komunitas. Yang ketujuh, mendorong pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertanian perkotaan. Kesimpulannya, program ini menegaskan pentingnya pendekatan inovatif dalam menghadapi tantangan perkotaan terkait ketahanan pangan dan keterbatasan lahan, dan program ini mengintegritaskan teknologi pertanian vertikal dengan model CSE untuk memberdayakan masyarakat, memaksimalkan pemanfaatan lahan, dan meningkatkan produksi pangan lokal. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan lokal, memanfaatkan lahan terbatas secara efisien, serta memperkuat hubungan sosial dan ekonomi komunitas. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada pengurangan dampak negatif urbanisasi terhadap lingkungan, menciptakan solusi yang berkelanjutan, dan menginspirasi inspiratif serta serupa di masa depan. Selanjutnya, demikian presentasi dari kami. Kami berharap inovasi ini dapat memberikan dampak positif dari ketahanan pangan di perkotaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.